Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Taufik Ahmadi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam NIM 18932444026. Hari ini saya sedang berada di MTS Miftahul Ulum Probolinggo, akan melakukan observasi terkait masalah manajemen kesiswaan untuk tugas program pelaksanaan profesi di MTS Nurul Miftahul Ulum. Di sini saya dengan Bapak Bukhari SPD, Pak. Pak, sebelumnya saya boleh tanya terkait masalah biografi dulu, Pak. Cara pendidikan jenengan, kemudian rumahnya di mana, perjalanan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Muslim, SPDI, lahir di Probolinggo 28 Agustus 1990. Alamat sekarang berdomisili di Desa Kedung Sari, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Pendidikan saya 2003 MI Miftahul Ulum, 2006 MTS Miftahul Ulum, 2009 MAN 2 Probolinggo Kota, dan 2014 saya lulus Strata Pendidikan 1 S1 di sekarang sudah menjadi Universitas Jenderal Sanggendo Kaksa. Riwayat mengajar, saya masuk di Miftahul Ulum tahun 2010 menjadi kepala TU sampai sekarang, dan juga tugas yang kedua adalah menjadi wakil kesiswaan periode tahun ajaran 2020-2021, dan juga menjadi guru mapel akidah. Gitu. Terima kasih, Pak. Berarti Pak Bukhari ini memang produk asli dari Miftahul Ulum, Pak, ya, dari MI, kemudian masuk MTS, dan sekarang kembali lagi di sini. Ya, kembali lagi. Ini Pak, karena kalau dari saya ini kan ingin ngobrolin soal manajemen kesiswaan. Boleh pun saya tanya ke jenengan, kira-kira secara gambaran global menurut jenengan manajemen kesiswaan seperti apa sih, Pak? Ya. Terima kasih, karena berkaitan dengan kesiswaan, Mas Kafi, ya. Jadi sebenarnya saya membantu kepala madrasah. Jadi saya membantu kepala madrasah di bidang kesiswaan. Tadi sudah disampaikan, saya menjadi wakaswaan periode 2020-2021. Tahun hari sekarang. Sebenarnya sudah 3 tahun menjadi wakaswaan, cuman karena memang masa pandemi COVID-19, jadi program-program yang sudah dicanangkan oleh saya sebagai wakaswaan ini banyak yang tidak berjalan karena COVID. Cuman saya menggarisbawahi bahwa program yang rutin yang sudah dilakukan oleh wakaswaan khususnya dan sudah diterapkan di lembaga MTS Miftahul Ulum, yang pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan itu meliputi yang pertama sholat duha berjamaah, yaitu pembacaan surat waqiah, dan juga pembacaan tahlil. Itu yang sudah dilakukan untuk kebiasaan pagi. Itu kebiasaan siang itu karena kita sampai jam 1:30 siang, maka kebiasaan yang dilakukan itu sholat berjamaah dan diberikan kuliah 7 menit oleh imam, dan yang dilakukan jadwalnya adalah guru setiap hari bergantian. Itu Mas Kafi sementara. Yang kedua, program kami tentang wakaswaan adalah setiap hari Senin itu melakukan upacara berita, itu digilir. Setiap petugasnya digilir kelas 7, 8, dan 9. Program juga yang sudah saya lakukan di wakaswaan ini adalah membentuk OSIS.
periode 2020-2021. Ketua OSIS-nya untuk periode 2020-2021 ini adalah namanya Muhammad Ilzam Dikra Hamdi namanya. Ilzam Dikra itu ketua OSIS periode 2020-2021. Di sisi lain, di samping itu juga kita sudah melakukan program yang sering kita lakukan adalah kepramukaan. Ini Mas Nafi yang penting. Kepramukaan ini karena masa COVID ini sudah tidak berjalan, tapi kemarin sempat terakhir sebelum COVID itu kita mengadakan perkemahan di lembaga, karena gabung dengan Madrasah Aliyah. Waktu itu berbarengan dengan penerimaan siswa baru atau masa orientasi siswa MOS. Mungkin itu Mas Kafi mengawali. Oke. Terima kasih Pak, ini untuk tugas sudah jenengan jelaskan semuanya. Boleh saya perinci satu-satu ya Pak? Terkait masalah kesiswaan ini kan yang paling sering mengurusi masalah ini sih Pak ya, untuk pendaftaran siswa baru. Nah itu setiap sekolah itu kan pasti memiliki sebuah strategi yang berbeda-beda, kemudian marketing yang berbeda. Dari sekolah sini kira-kira strategi gimana Pak untuk masalah penerimaan siswa baru? Untuk penerimaan siswa baru itu Mas Kafi ini ada 3. Kami mempunyai 3 metode, 3 cara dalam hal mendapatkan siswa atau istilahnya siswa daftar ke lembaga kita. Yang pertama adalah dengan memberikan informasi kepada publik, istilahnya dengan banner. Kita masang banner di beberapa titik, di daerah sekitar Desa Banyuanyar khususnya. Itu kita membuat banner, istilahnya spanduk penerimaan siswa baru. Yang kedua, kita memaksimalkan potensi yayasan, dalam arti pengurus yayasan. Kita minta tolong kepada yayasan untuk penerimaan siswa baru. Yayasan itu nanti di bawahnya yayasan kan ada anggota-anggotanya. Kami meminta tolong kepada anggota yayasan untuk menyaring siswa, karena anggota yayasan ini bukan hanya di daerah sekitar Banyuanyar, tapi banyak di daerah di luar Banyuanyar, termasuk Desa Watulungku, Desa Bulu Jarak Kidul, Tegal Siwala, termasuk juga daerah Bumi. Ini salah satu contoh cara kita untuk penerimaan BPDB di MTS Sukarno. Yang ketiga itu langsung ke door to door, rumah ke rumah. Nah, ini yang sering kita lakukan karena ini langsung berkaitan langsung dengan wali murid atau wali santri. Ini kebanyakan kita yang melakukan, termasuk kemarin penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 dan 2019-2020 kita langsung masuk ke rumah peserta didik. Biasanya ini alumni dari MI Miftahul Ulum sendiri ataupun dari SD setempat, daerah setempat. Misal di SD Banyuanyar ini juga ada di timur lembaga kami ini ada berapa siswa ini yang kita saring, kita dapatkan, tapi tidak banyak ya, karena di sini di MTS Sukarno juga itu banyak saingan, sebanyak saingannya termasuk di SMP negeri. Jadi ya pinter-pinter dalam mengelola kita dalam hal BPDB. Mungkin itu Mas Kafi. Ini Pak, kembali masalah penerimaan siswa baru. Tadi kan jadi udah jelasin ada sekitar 3 strategi Pak ya. Kita bisa melalui informasi, tapi yang saya di sini agak janggal, menginformasikannya hanya melalui banner apa sudah masuk ke sosial media Pak? Ya. Untuk sementara ini Mas Kafi kita hanya dilewat media saja, tidak ke media sosial. Oh belum ya? Ya belum ya. Cuman kemarin sempat kami buat link pendaftaran
di sosial media dengan Google Classroom, waktu Google, kalau nggak salah saya itu kemarin buat di apa sih, istilahnya pertanyaan itu Mas Kavi. Link ya, saya buat link. Ternyata ya hanya 10% dari yang daftar. Kenapa? Karena memang kami di Desa Banyuanyar ini masih desa terpencil sekali. Jadi untuk media sosial media ini masih kurang. Apalagi faktornya memang pedesaan, masih belum banyak yang paham tentang media sosial. Ini yang masih belum kekurangan kita ini dalam hal siswa baru dalam online-nya. Berarti kita menyadari betul di desa sekitar sini banyak yang memang masih belum luas tuh pengguna sosial media. Ya, mau nggak mau kita harus ngalah untuk gitu ya. Beda dengan siswa dengan sekolah yang sudah mempunyai basis data. Karena kita berbicara basis data, kita kan mencari siswa untuk dimasukkan ke lembaga MTS Miftahul kan kita kan juga mengambil dari alumni. Belum tentu alumni yang sudah bertahun-tahun sekolah atau mondok di sini kan anaknya di dalam di sini, belum tentu. Ini kendalanya. Cuma dari 100% mungkin hanya 50% ya wali murid alumni di sini si anak putra putrinya dimasukkan ke MTS. Jadi walaupun telah dilakukan dengan cara tadi potensi yayasan dengan melihat beberapa alumni juga tidak semua Pak ya? Tidak semua, karena memang faktornya memang sekolah sekarang kan banyak. Jadi bukan hanya MTS Miftahul Ulum, di baratnya sekolah kita ada MTS Membawa Lintas. Di timur ini ada SMP Negeri 2 Gending. Jadi memang persaingannya ketat. Tapi katanya tadi karena kita usaha ya door to door sembari kita berdoa, ya alhamdulillah dari sekian dari beberapa tahun terakhir siswa kita agak menambah. Awalnya kita itu hanya 3 rombel misalnya. Pernah 3 rombel, juga pernah 6 rombel. Ya beginilah roda kehidupan. Ya, jadi anggaplah setiap tahun itu ada persaingan semakin kuat, tinggi, tapi juga ada faedahnya. Ada faedahnya apa? Siswa kita juga banyak dimasuki dari MTS itu. Ini Pak, untuk jenjangnya biasanya penerimaan siswa ini waktunya lama atau kita hanya buka beberapa bulan gitu Pak? Iya. Untuk penerimaan siswa baru itu Mas Kavi, kita mengikuti kuis dari Kemenang. Nah, kalau kemarin Kemendikbud sudah membuka, kalau tidak salah awal Februari itu Mas Kavi, kita di MTS Miftahul itu biasanya bukan di awal, tapi sesuai dengan tahun pelajaran. Biasanya tahun pelajaran, kalau tahun pelajaran itu dimulai Juli, ya Juli kita. Cuma karena marketnya sekarang banyak lembaga-lembaga yang tetangga itu sudah membuka, termasuk Ambalika sudah membuka, termasuk MA Miftahul sudah buka waktu itu bulan Maret. Jadi insya Allah kita MTS Miftahul khususnya akan prioritas pembukaan ini awal Maret. Berarti sebentar lagi. Ya, sudah tadi kita buka, dan untuk penutupan tidak ada penutupan Mas Kavi. Kenapa? Karena mulai saya menjabat Wakapeswaan, kalau ditutup bisa ditutup ya Agustus bisa, atau ditutup Juli akhir bisa. Karena dibuka mulai dari April atau Maret sudah. Ditutup Juli, takutnya nanti bulan Agustus masih ada yang daftar. Maka dari itu kami ya, dari pihak kepala madrasah, wakil guru, mahasiswa sepakat dan guru-guru, pembukaan kita awal, penutupan kita paling akhir. Kapan paling akhirnya? Itu
waktu ujian semester ganjil. Itu memang yang paling mentok banget. Mentok banget. Karena apa? Karena kalau kita tutup bulan Agustus, Mas Kavi, takutnya nanti ada siswa mutasi, gitu. Kalau kita sudah tutup, wah tutup sana sudah pendaftaran tidak bisa. Jadi kan kita kasihan ke siswanya. Jadi kita buka selebar-lebarnya. Walaupun sudah, tapi kalau sudah terganjil, karena kita pendataan kita kan English, Mas Kavi. Kalau pendataan English ganjil itu mulai dari Juli sampai Desember. Kalau sudah Desember itu akhir, kalau masih sudah ada siswa baru, kita masukkan nanti di periode Januari-nya. Mas Kavi.